Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama mengenai statistika deskriptif dengan menggunakan Excel. Nah, yang pertama yaitu bagian statistika deskriptif. Lebih tepatnya kita akan belajar mengenai pengertian statistika dan statistika deskriptif. Apa sih statistika itu? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Ada dua macam statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Pada kesempatan ini kita akan fokus ke statistika deskriptifnya. Nah, apa sih statistika deskriptif itu? Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan informasi yang berguna. Kemudian ada ukuran pemusatan data. Kita akan fokus mencari nilai min, median, dan modusnya. Yang pertama ada min atau rata-rata. Min adalah nilai rata-rata yang mewakili sekumpulan data. Min dapat dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma xi per n. Atau kita bisa cari dengan menjumlahkan seluruh datanya, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. Nah, nilai min atau rata-rata dalam Excel dapat dicari dengan menggunakan fungsi average. Kemudian ada median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang terletak di bagian tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Secara rumus, median terletak pada data urutan ke n plus 1 per 2, di mana n adalah banyaknya data. Nilai median atau nilai tengah dalam Excel dapat dicari dengan menggunakan fungsi median. Kemudian ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, nilai modus dalam Excel dapat dicari dengan menggunakan fungsi mode. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini ada 6. Range yaitu kita range atau jangkauan, variance, standar deviasi, SE atau standard error of means, skewness, dan kemudian ada kurtosis. Selanjutnya ada range atau jangkauan. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Rumus umum jangkauan yaitu R sama dengan X max min X min. Untuk mencari nilai range dengan menggunakan Excel, perlu dicari nilai maksimal dan minimal dari data dengan menggunakan fungsi max dan min. Kemudian nilai range didapat dengan mengurangkan nilai max dengan nilai minnya. Kemudian ada variance. Variansi adalah ukuran bagi persebaran data yang mengukur seberapa jauh data tersebar di sekitar rata-rata. Rumus variance yaitu S kuadrat sama dengan 1 per n-1 sigma xi min x per kuadrat untuk data sampel. Sedangkan untuk data populasinya yaitu S kuadrat sama dengan 1 per n sigma xi min x per kuadrat. Nilai variance dalam Excel dapat dicari dengan menggunakan fungsi var. Nah, selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari varians. Standar deviasi adalah suatu nilai yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata seluruh nilai yang ada dalam kelompok data dengan nilai pusatnya. Nah, untuk rumusnya itu nilai varian tadi kita akarkan. Nah, nilai standar deviasi dalam Excel dapat dicari dengan menggunakan fungsi stdef. Kemudian standar error of means. Standar error of means adalah indeks yang menggambarkan sebaran rata-rata sampel terhadap rata-rata dari keseluruhan kemungkinan sampel atau rata-rata populasi. Standar error dapat dihitung dengan rumus standar deviasi dibagi akar kuadrat jumlah sampel. Nilai standar error dalam Excel dapat dicari dengan menggunakan rumus fungsi stdef dari data dibagi sqrt atau akar dari jumlah data. Kemudian ada skewness atau kemencengan. Skewness merupakan pengukuran tingkat ketidaksimetrisan atau kecondongan sebaran data di sekitar rata-ratanya. Nah, untuk positif skewness itu dia artinya menceng kanan, ekor kurvanya lebih panjang sebelah kanan,
Sedangkan negatif skewness itu menceng kiri atau ekor kurva sebelah kirinya lebih panjang. Nilai skewness dalam Excel dapat dicari dengan menggunakan fungsi skew. Kemudian kurtosis atau keruncingan. Kurtosis menggambarkan keruncingan atau kerataan suatu distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Positif seperti tampak pada gambar, positif kurtosis itu dia runcing, kalau negatif kurtosis dia landai. Nah, nilai kurtosis tadi dapat kita cari dengan fungsi kurt. Langsung aja kita lanjut ke bagian praktek menggunakan Excel. Kemudian akan langsung kita praktekkan dengan menggunakan Excel. Nah, di sini kita mempunyai data mengenai nilai matematika dari 20 siswa. Kemudian dari data nilai matematika tersebut akan kita cari statistik deskriptifnya. Nah, yang pertama akan kita cari min atau rata-ratanya dengan menggunakan fungsi average. Kita tuliskan sama dengan average, buka kurung, kemudian kita blok data yang akan kita gunakan. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, didapat nilai min atau rata-ratanya yaitu sebesar 81,15. Kemudian kita cari nilai mediannya dengan menggunakan fungsi median. Sama, kita blok juga datanya, kemudian enter. Didapatkan nilai tengah dari data nilai matematikanya yaitu 78,5. Selanjutnya kita cari modusnya dengan fungsi mode. Kita blok, tutup kurung. Nah, didapatkan nilai matematika yang sering keluar yaitu 77. Nah, kemudian untuk mencari range kita membutuhkan nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, pertama kita cari dulu nilai minimumnya dengan fungsi min. Nah, diperoleh nilai terkecilnya adalah 63. Kemudian nilai maksimumnya dengan fungsi max. Nah, diperoleh nilai tertingginya yaitu 95. Kemudian range kita cari dengan cara mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Diperoleh range atau jangkauannya yaitu 32. Selanjutnya untuk variance dengan menggunakan fungsi var. Langsung. Nah, diperoleh nilai variansnya yaitu 58,87. Kemudian standar deviasi menggunakan rumus STDEV. Dihasilkan nilai standar deviasinya yaitu 7,67. Kemudian standar error of means-nya kita memakai fungsi tadi standar error itu dapat kita cari dengan rumus STDEV-nya. Kemudian kita bagi dengan SQRT atau akar dari count. Count itu untuk mencari jumlah data. Kita ketikkan saja C2.2 sampai dengan C21. Kemudian kita tambahkan tutup buka kurung. Tutup kurung. Nah, kemudian kita enter. Nah, didapatkan standar errornya yaitu 1,716. Selanjutnya kita mencari skewness atau kemencengan dengan menggunakan fungsi skew. Tutup kurung. Nah, kemudian kita enter. Didapatkan skewness-nya negatif 0,074, lumayan kecil, dia agak menceng ke kiri dikit. Nah, kemudian kita cari nilai kurtosisnya dengan fungsi kurt.
ke enter. Nah, didapatkan dia kurtosisnya 0,75, agak sedikit runcing teman-teman. Baik, karena tadi kita sudah selesai mencari nilai statistika deskriptif dengan fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan tadi, seperti fungsi average, fungsi median, fungsi mode, fungsi maksimum dan minimum. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana mencari nilai statistika deskriptif dengan analisis toolpath dari Microsoft Excel. Nah, yang akan kita pakai adalah menu data analysis pada tab data. Nah, apabila menu data analysis ini tidak muncul, artinya menu ini belum kita aktifkan. Maka untuk mengaktifkannya bisa dengan cara klik file, kemudian klik more, option, kemudian kita pilih add-ins, kita pilih analisis toolpath, kemudian OK. Nah, maka selanjutnya akan muncul menu data analysis ini. Langsung saja akan kita cari statistika deskriptif dengan menggunakan analisis toolpath tadi. Kita klik data analysis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk input range ini maksudnya kita akan menginput data yang akan kita cari statistik deskriptifnya. Langsung kita blok saja seperti ini. Kemudian untuk output range kita isikan di blok yang ingin kita tampilkan outputnya nanti. Kita pilih sembarang blok yang kosong, kemudian kita jangan lupa dicentang summary statistiknya, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti berikut: mean, standard error, median, modus. Kemudian kita cocokkan. Untuk nilai mean sudah sama, 81,15, kemudian mediannya 78,5, modusnya 77, standar deviasinya 7,67, range-nya 32, variance-nya 58,87, kemudian standar error-nya 1,71, skewness-nya negatif 0,074, kurtosisnya 0,35. Sama ya teman-teman. Untuk output dari analisis toolpath ini mungkin lebih lengkap saja. Seperti ada tambahan output sum, ini maksudnya adalah total dari seluruh nilai matematika dari 20 siswa. Sedangkan untuk count ini artinya adalah jumlah datanya sebanyak 20. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.